Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dikabarkan siap menggelontorkan dana yang besar demi membajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Vinicius sekarang merupakan salah satu bintang di Real Madrid, asuhan Carlo Ancelotti. Pemain asal Brazil tersebut menjadi andalan Los Blancos di sisi kiri. Menurut laporan terbaru, Manchester United kabarnya tertarik untuk memboyong Vinicius Junior. Setan Merah disebut siap menggelontorkan dana hingga 130 juta pound sterling untuk merekrut Vinicius. Sebelumnya MU termasuk cukup sering merekrut pemain dari Real Madrid. Siapa saja dan bagaimana kiprahnya di Old Trafford? Berikut ini 4 pemain Real Madrid yang direkrut oleh Manchester United. Masalah di ruang ganti Manchester United sepertinya belum usai, sebab paling baru ada Anthony Martial yang diasingkan dari tim utama dan dipaksa berlatih secara personal untuk meningkatkan kebugaran. Setelah Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho, metode pengusiran Ten Hag sepertinya akan memakan korban lagi. Sang calon korban baru saja diasingkan dari tim utama Manchester United, yakni Anthony Martial. Dikutip dari Mirror, Martial dipaksa untuk berlatih sendiri. Beda dengan Sancho dan Ronaldo, masalah Martial bukan disiplin. Martial diasingkan dari tim utama karena dinilai tidak memenuhi standar saat latihan. Di sisi lain, rumor kepergian Martial dari MU semakin kencang. Namanya dikaitkan dengan 2 klub asal Turki, Fenerbahce dan Galatasaray. Erik ten Hag masih cukup beruntung bisa duduk di kursi pelatih Manchester United. Skenarionya hampir selalu sama, MU menelan kekalahan buruk. Isu pemecatan muncul, tapi setelahnya MU langsung menang. Situasi Erik ten Hag pun diperhatikan oleh pakar Premier League, Paul Merson. Menurutnya, kinerja ten Hag di MU jelas tidak cukup bagus. Merson melihat bahwa MU masih sangat tidak konsisten. Faktanya dari total 30 pertandingan yang ditempuh MU di semua kompetisi musim ini, mereka sudah 14 kali kalah, 3 kali imbang, dan 13 kali menang. Ten Hag telah kalah hampir setengah dari semua pertandingan musim ini. Mereka sangat buruk, saya tidak terkejut mereka gagal menang atas Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Begitulah kondisi mereka sekarang. Mereka masih tersendat-sendat, MU bisa merah 1 dan meraih 2 kemenangan. Tapi setelahnya diikuti dengan beberapa kekalahan dan hasil imbang. Rasanya Ten Hag bisa mendapatkan kemenangan di waktu yang tepat. Dia bisa mengamankan kemenangan tepat ketika perlu mengamankan posisinya. Sebuah pembelaan diberikan Darren Bent kepada Rasmus Højlund. Ia menyebut keringnya rekening gol sang striker bukan salah Rasmus Højlund seorang. Di mata Darren Bent, minimnya gol yang diciptakan Højlund bukan salah seorang striker seorang. Menurut pengamatan Darren Bent, sepanjang musim ini Rasmus Højlund tidak mendapatkan servis yang bagus dari rekan-rekan setimnya. Ia menyebut winger-winger MU cenderung egois ketika mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Jadi Højlund tidak bisa berbuat apapun. Menurut Darren Bent, keegoisan pemain sayap MU itu menjadi mimpi buruk bagi Rasmus Højlund. Ia menyebut sang striker tidak bisa bergerak dan memberikan dampak yang bagus bagi timnya jika ia tidak diberi bola oleh rekan-rekan setimnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mendukung penuh rencana mantan klubnya untuk memboyong Karim Benzema. Ia menilai Setan Merah punya sejarah yang apik dengan striker tua sehingga Benzema dinilai bisa berguna bagi MU. Kepada 5 with 5,
Ferdinand menilai Benzema bakal jadi rekrutan yang bagus bagi Manchester United. Pasalnya setan merah punya sejarah yang bagus ketika merekrut striker berumur, dan ia yakin Benzema akan mengikuti jejak langkah pemain-pemain tersebut. Menurut Rio Ferdinand, Rasmus Højlund jadi sosok yang sangat membutuhkan kehadiran Benzema. Ia menyebut sang striker tidak memiliki mentor yang teruji di lini serang MU, sehingga kehadiran Benzema bisa membantunya untuk berkembang. Onana mungkin kembali ke Old Trafford dan menyadari bahwa dia tidak lagi menjadi kiper utama sebagaimana setan merah berencana merekrut Ivan Provedel. Manchester United tidak diperkuat kiper utama Andre Onana untuk saat ini karena ia sedang bertugas di Piala Afrika bersama Kamerun. Onana mendapatkan kritik di Old Trafford sejak bergabung dari Inter Milan, dan Erik ten Hag dilaporkan sedang mencari alternatif lain. Quotidiano Sport melaporkan Provedel kini muncul sebagai kandidat. Manchester United dapat mengajukan tawaran untuk kiper berusia 29 tahun itu di jendela transfer Januari untuk memastikan mereka memiliki opsi kualitas yang bisa diandalkan. Sosok asal Italia itu tampil mengesankan di Lazio dan menjadi berita utama di seluruh Eropa musim ini ketika ia mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dalam pertandingan Liga Champions timnya melawan Atletico Madrid. Provedel bergabung dengan Lazio dari Spezia pada tahun 2022 dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan tim Serie A tersebut. Dia telah memainkan 72 pertandingan sejauh ini untuk klub asal Roma dan kebobolan 70 kali dengan mencatatkan 32 clean sheet. Altay Bayindir mengatakan bahwa ia menikmati kehidupan di Manchester United dan tetap berpikiran positif meski belum membuat satu penampilan pun untuk klub. Diperkirakan, Bayindir akhirnya akan bermain bersama MU saat tahun baru dimulai karena Onana akan bermain di Piala Afrika bersama timnas Kamerun. Alih-alih merasa frustasi dengan situasinya, Bayindir mengatakan bahwa Onana mendapatkan dukungan penuh dan memuji ikatan erat yang ia miliki dengan rekan-rekannya di Setan Merah. Kiper berusia 25 tahun itu juga bersikap legawa karena setiap pemain yang diturunkan merupakan wewenang pelatih. Yang bisa Bayindir lakukan adalah mendukung para pemain untuk melakukan yang terbaik demi Manchester United. Kecuali jika Kamerun tersingkir dari Piala Afrika di babak penyisihan grup, Bayindir hampir pasti akan menjalani debutnya bersama MU pada tanggal 28 Januari saat mereka bertandang ke Newport County untuk menjalani putaran keempat Piala FA. Manchester United dalam masa sulit bersama Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu belum menunjukkan performa yang menjanjikan saat melatih Manchester United, utamanya di musim kedua. Ten Hag seperti kehilangan tuah bersama MU. Mantan bek Arsenal Paul Merson menilai Ten Hag bisa meniru cara yang dipakai oleh manajer Arsenal Mikel Arteta. Manajer asal Spanyol itu juga sempat mengalami masa sulit di Arsenal sejak menggantikan Unai Emery. Namun Arteta perlahan-lahan bisa angkat Arsenal sampai nyaris jadi juara musim lalu. Paul Merson punya alasan mengapa Ten Hag wajib cepat berbenah. Soalnya Sir Jim Ratcliffe dengan grup Ineosnya tidak akan sabar menanti hasil bagus. Meski dalam kondisi kritis, Paul Merson percaya kalau Erik ten Hag bisa bertahan sampai akhir musim. Dia pun menyarankan agar MU tidak terus gonta-ganti pelatih. Menurut Paul Merson, MU tidak punya banyak pilihan selain mendukung Erik ten Hag. Manajer bagus saat ini cukup sulit ditemukan di pasaran. Meski begitu, Erik ten Hag diperingatkan kalau hasil buruk jangan terus berlanjut. Investor baru disebutnya pasti ingin lihat hasil positif. Manchester United masih mencoba memperkuat timnya di sisa bursa transfer musim dingin 2024 ini. Tapi MU tidak akan melakukan pembelian mewah. Mereka akan mencoba mendatangkan pemain murah meriah atau yang bisa dipinjam. Football Transfer melaporkan MU kini mempertimbangkan bek muda Italia dengan nama yang unik, Alessandro Buongiorno, untuk diboyong ke Old Trafford di Januari 2024 dari Torino.
Buongiorno dalam bahasa Italia memiliki arti selamat pagi. Harga Buongiorno sendiri tidak terlalu mahal. Torino siap melepas pemain berusia 24 tahun itu bila mendapatkan proposal tawaran sebesar 25 juta pound sterling. Ten Hag akan suka dengan Buongiorno karena bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang. Meski posisi aslinya bek tengah, Buongiorno juga bisa beroperasi di pos bek kiri. Pesaing MU untuk mendapatkan Buongiorno adalah klub-klub Italia seperti Napoli, Juventus, dan AC Milan. Torino tentu akan lebih senang melepas pemain andalannya ke MU ketimbang rival dalam negeri.